Syukuran ulang tahun pertama, Pulinan selaras. Perayaan kegagalan, hidup juga tersusun atas kegagalan. Bareng Kunto Aji, Sadana Agung, Feli Sumaiku, dan saya. Kuota terbatas 100 orang saja. Dipertimbangkan dulu pelan-pelan buat menentukan ikut acara ini. Nggak perlu tergesa, daftar sekarang di www.ajisamsaputro.com. Sampai ketemu di acara syukuran. Tapi ada istilah ini, lu tau gak ada istilah unghosting? Unghosting tuh baru nih. Jadi gini generasi ya, alpha kah? ini Generasi alpha kah apa ya, generasi juga apa dari lagi? sana. Jadi katanya gini, gak ada yang benar-benar kita miliki. Iya. Gini ya, bahkan orang pun. Bahkan gitu, orang ya. pun. Iya, oke. Nah, menurutmu seberapa penting kesempatan kedua itu atau ngasih kesempatan kedua ke orang lain gitu? Sebenarnya sih nggak ada opening sih, kita ngobrol aja langsung sih. Hai guys, gitu. Oh iya, biasanya podcastin. Nah, kembali lagi. Hai guys. Pulinan selaras bersama saya. Malah lu aja ya. Iya. Soalnya ini sih aku itu sebenarnya kan backgroundku bukan host ya. Jadi selama ini juga belajar aja gitu, ngalir aja sih. Iya. Gitu. Ya udah ngobrol aja lah. Iya ngobrol. Kita ngobrolin apa? Berarti di awal ini tadi Radiohead. Radiohead boleh. Ya, Radiohead. Satu lagu Radiohead yang kamu suka, Mbak? Wah, banyak banget lagi. Semua menurut gue Radiohead berkembang dengan genre musik yang berbeda di setiap tahunnya. Terus semua albumnya tuh punya makna sendiri gitu rasanya. Gitu ya. Jadi nggak bisa milih satu gitu. Tapi kalau nggak bisa Satu album. satu album terbaik mungkin. Album terbaiknya Radiohead ya? Sulit lagi. Susah juga. Iya. Sulit lagi. Kalau mas aku ya, zaman dulu itu Radiohead itu nempel banget sampai sekarang itu Creep sih. Iya. Iya kayak itu. Kamu juga semua orang tahu di generasimu juga. Mulai dengerin ini pasti kan dari situ dulu. Oh, dari situ semua orang kan dengerin Radiohead Creep dulu kan. Baru kalau emang dengerin banget gitu. Iya. Vokalisnya memang ini sih ya, khas banget ya. Iya, idola gue tuh ini referensi hidup gue mau jadi dia. Seperti dia. Keren. Keren. Sombong. Sombong banget itu orang. Gila sombong banget. Kayak tapi nggak apa-apa sombong gitu loh. Tapi memang beneran berkompetensi gitu. Iya, kayak emang lu emang di tempatnya lah buat sombong. Silakan lah, nggak apa-apa. Emang berhak itu sombong. Berhak buat sombong. Memang ada orang-orang yang ada orang-orang yang nggak apa-apa sombong. Iya, benar. Karena memang dia berkompetensi, memang jago di situ. Iya, jadi ya udah nggak apa-apa. Selain Radiohead, yang sombong itu Oasis. Iya sama, Ya, kan? sombong-sombong juga. Iya, tapi juga ini sih dia memang keren itu, jago di situ. Iya. Ya nggak apa-apa sih orang sombong kalau they know what they're doing. True, agree. Oke, Pulinan Selas kali ini kita akan ngobrol sama Juan Biowan. Hai. Panggilannya Bio ya, kamu lebih Boleh, panggil Bio boleh, panggil Juan boleh. Kayaknya beda preferensi aja sih. Biowan tuh sebenarnya nama dari kecil yang semua orang udah plek gitu kayaknya gitu. Tapi gue sendiri nggak terlalu suka sama nama Biowan karena terlalu absurd. Gitu. Namanya absurd gitu. Gue pengen normal aja dipanggil Juan kayaknya oke gitu. Jadi orang normal. Gitu doang sih sebenarnya. Fun fact. seorang Juan Biowan ternyata kepingin menjadi orang yang biasa gitu ya, orang yang normalnya. Tapi nama Juan itu berarti dari kamu sendiri ya? Enggak. Nama Juan emang ada di KTP ada. Emang Juan Biowan sebenarnya. Juan Biowan Idal Haris Biantoro Tanevi Perbuat Mojetan gitu. Dan tentu saja banyak orang udah mengenal kamu sebagai pemain film, ya kan? Iya. Aktor, ya kan? Tapi aku nggak sombong karena belum kompeten. Tapi tentu lebih jago daripada aku. Wah, tingginya gitu kan ya? Mungkin. Ya, aku pengen belajar akting sih. Serius. Lu jangan sama aku. Nggak bisa. Oh, nggak bisa. Belum bisa ngajarin. Ya, kalau pemain film belum tentu bisa ngajarin film. Belum bisa ngajarin. Setiap kali aku ketemu orang, aku itu selalu penasaran gini. Apa perjalanan hidupmu yang membuat kamu menjadi sekarang gitu, pemain film? Mungkin bisa diceritain dulu kamu. Lahir di Jakarta kan? Lahir di Palu. Oh, lahir di Palu, Sulawesi Tengah. Serius. Orang tua ada Sulawesi ada Jawanya. Tapi di umur pokoknya numpang lahir doang, habis itu pindah ke Surabaya. Habis dari Surabaya langsung ke Jakarta. Jadi di umur 4 tahun Surabaya? sempat di Surabaya.
Berapa lama? Surabaya sih, Sidoarjo lah. Cuma kan orang tahu Surabaya kan. Iya, Sidoarjo lah. Berapa lama ya itu? Cuma kayak numpang lahir di Palu, habis itu kecil banget di Surabaya itu, Sidoarjo itu, habis itu langsung ke Jakarta. Jadi umur 4 tahun tuh udah mulai di entertainment, udah mulai kerja, udah mulai syuting. Jadi saya adalah produk eksploitasi anak. Jadi kalau ditanya kalau bisa jadi aktor ya kan? Karena orang tua ya. Karena orang tua. Bapak atau ibu yang Ibu yang pengen banget. Awal mulanya apa? Sebagai Awal mulanya dulu pemain film juga? Enggak, dulu nyanyi malah, bikin album. Terinspirasinya sama Joshua. Jadi bikin album anak-anak, ada tuh album anak-anak. Iya. Terus nggak berhasil, akhirnya main iklan, main sinetron, main film, muter-muter habis itu. Asal kenal aja kali. Nggak tahu goalsnya apa. Asal terkenal aja. Iya, orang tua lah. Itu hal yang wajar sih sebagai orang tua ya, sebagai ibu. Kata aja kan masih kecil, nggak bisa ngomong apa. Terus tapi sekolah jalan terus kan? SD, SMP, SMA. Sekolah itu berantakannya di SMA. SMA akhirnya milih hidup sendiri, jadi nggak selesai SMA, terus sudah hidup sendiri aja sampai sekarang. Udah kayak dari umur 16, berarti udah 10 tahun hidup sendiri. Oh gitu. Iya. Dan hidup sendiri itu kamu dunia peran, menekuni dunia aktoran. Yang pas keluar sih mikir nggak pengen lagi ya, karena sebenarnya nggak terlalu into juga sama keaktoran. Cuma pas keluar mikir kayak apa sih yang gue profesional sebenarnya di umur segitu gitu. Terus gue pernah baca, untuk jadi profesional lu harus ngelakuinnya lebih dari 10.000 jam. Ya udah berarti jadi aktor aja dulu ya. Kalau misalnya emang gue akan memilih jalan lain, seenggaknya harus nambah dari awal dulu. Dari awal dulu, iya kan. Jadi gue ada duitnya dulu, seenggaknya gue ada base-nya dulu, ada duitnya dulu, baru gue nyari jalan yang lain. Selain di dunia peran, kamu juga menekuni olahraga ya sekarang? Iya. Ya olahraga sih sebenarnya dari kecil ya, cuma dari kecil juga udah kecil. Cuma kan mulai ada duitnya sekarang, jadi beli peralatannya baru bisa sekarang nih. Bahkan triathlon ya bro ya. Triathlon. Kalau kan mahal bro. Sekali ya dulu. Iya, mahal juga ya. Sepeda. Apa menyiksa diri mahal gitu ya. Dan ini ya peralatannya juga, bajunya itu juga memang perlu ini ya. Iya. Kalau di endorse endorse gue ya. Iya, boleh lah masuk. Sepeda, lari, apa aja. Atau sepatu ya, itu juga perlu ini juga kan. Iya. Tadi SMA kamu berantakan, maksudnya nakal. Apa satu kenakalan aja baik, satu kenakalan. Karena nakal enggak sih, nakal tuh kayak gimana ya? Nakal bolos. Nakal anak sekarang mungkin beda ya kali ya. Nggak tahu, nggak yang mabuk-mabukan terus upload story gitu enggak sih. Zaman itu kayaknya Instagram belum segitunya gitu. Nah, sekarang tapi itu berarti apa Mas? Facebook? Enggak, pet. Oh pet, SFM. udah nggak ada semua. Udah nggak ada semua, pet, SFM udah nggak ada semua nih. Tapi iya, zaman itu mungkin akalnya gue tuh lumayan suka mempertanyakan hierarki gitu. Jadi dulu sok kritis gitu ya. Jadi kalau ada guru yang menurut gue nggak bener ngajarinnya bisa gue lawan. Kepala sekolah yang menurut gue korupsi itu gue lawan. Yang kayak vokal banget aja gitu. Tapi caranya mungkin salah. Jadi ya berapa kali pindahin, dikeluarin soalnya. Bukan pindah tapi dikeluarin. Iya, kayak SP gitu, terus pindah daripada dikeluarin kan merah kan berarti. Sebelum merah SP aja gitu. Kalau aku dulu ini rambut panjang. Oh gara-gara aja. Oh iya. Kenakalan zaman dulu rambut panjang gitu dan ya termasuk ini kan. Tapi berontak. Iya, merontak lah. Rebel without a cause. Jadi dunia peran tadi terus membawamu sampai masuk film. Iya. Pertama kali aku tahu kamu itu Sri Mulat, Sleep Call. Semua 2 kali berarti ya. Apanya? Sri Mulat kan Sri Mulat itu sebenarnya satu film dibelah jadi 2. Iya, syuting sekali tapi terus syuting sekali tapi panjang materinya 8 jam dibelah aja. Sleep Call juga filmnya ini ya. Logis sekali. Terus liar lah. Iya. Dan sekarang ini ya film Sampai Nanti Hana. Iya, Sampai Nanti Hana. Nanti kita akan ngobrolin tentang itu, tapi ini ya lebih mendalam tentang filmnya. Tapi aku pengen tahu dulu kan di film Sampai Nanti Hana ini ada satu topik yang relate dengan psikologi, yaitu unfinished business. Seberapa relate kamu dengan
topik unfinished business. Jadi hantu ya. Unfinished business. Unfinished Jadi hantu ya kan kalau nggak selesai ini masalah gue. Atau kalau diterjemahin ke bahasa Indonesia kan bisnis yang tidak terselesaikan. Iya benar. Pernah bisnis apa? Pernah bisnis. Kayaknya itu salah satu pelajaran hidup yang harus ada di sekolah ya. Gimana sih kita harus menciptakan closure dari setiap masalah yang kita punya gitu. Itu kan kita nggak diajarin gitu di sekolah. Ini sebenarnya kalau kita punya masalah tuh apakah kita harus diem di mana aja ngambek, apakah kita harus part ways aja tanpa ngomong apa-apa gitu kan. Padahal kan ngilang gitu aja. Iya, ngilang gitu aja. Padahal kan sebenarnya closure tuh penting buat siapapun gitu. Kayak siapapun yang salah it doesn't matter. Kayak yang paling penting adalah ngomong oke, closure kita apa nih? Masalah kita gimana gitu. Jadi kalau ngomongin real ya pasti siapa yang nggak punya, orang kita nggak diajarin. Kayak ini ya, setiap orang itu dihantui masa lalu, setuju nggak? Ya itu jadi hantu. benar dihantui masa lalu. Ghosting ya. Ghosting. Tiba-tiba ngilang ya. Iya, mungkin kata-katanya dari situ kali ya, ghosting ya. Karena unfinished business, terus ini orang ngilang aja gitu. Tapi ada istilah ini ya, lu tau gak ada istilah unghosting? Unghosting tuh baru nih. Jadi generasi alpha kah? Generasi alpha kah apa ya, tahunya juga dari sana. Jadi katanya gini, unghosting itu orang lama, orang di masa lalu yang belum ada closure, tapi tiba-tiba muncul lagi. Terus mau menciptakan closure apa enggak nih pertanyaannya? Nah nggak tahu, tapi itulah mau menciptakan masalah barunya. Iya mas. Apa menciptakan masalah baru ya, sama aja dong. Kalau kembali ke unfinished business tadi, pernah nggak kamu ada di hal semacam itu ada di hidupmu? Pernah. Mungkin boleh cerita pengalaman seperti apa? Ya pernah berhubungan sama orang, terus kayak nggak selesai. Sebenarnya bukan nggak selesai masalahnya, kayaknya masalahnya selesai dengan cara yang nggak enak. Kan ada juga yang kayak gitu kan. Iya. Kayaknya ada yang masalah selesai dengan cara yang nggak enak, yang sama-sama dua-duanya nggak bisa melegakan masalahnya gitu. Iya. Terus kayak bertahun-tahun berlarut-larut, sampai akhirnya ketemu lagi, baru ada closure-nya gitu. Tapi sebelumnya dibiarin gitu aja tanpa penyelesaian ya, gantung gitu berarti. Ya waktu kadang-kadang kan menciptakan kedewasaan untuk kayak oke, gue nggak apa-apa dengan ego gue kalau dia salah, tapi gue mau ngomong deh sama dia gitu. Atau dia yang salah, gue tetap mau ngomong deh sama dia. Itu kan butuh waktu untuk dan butuh kedewasaan. Kedewasaan itu kan. Karena di awal ini nggak kayak lu merasa ya gue yang benar gitu. Enggak sih, emang gue yang salah. Enggak sih, emang gue yang salah. Cuma cita-cita pengalaman lu lebih ke gue yang salah semua. Lebih ke gue yang salah semua. Yang narik diri gitu ya. Gue orangnya emang gak pernah nyalain orang mungkin. Kayak misalnya gue pernah diselingkuhin gitu sama orang ya. Normatif gitu, saya semua orang melihat itu sebuah kesalahan gitu kan. Tapi kayak buat gue, oh ya udah nggak apa-apa, santai aja kok. Ya udah kalau emang lo nggak mau, gue sama dia aja gitu. Kayak gue nggak nyalain dia, gue nggak nyalain orang melakukan hal itu. Kayak ya dia jadi dirinya sendiri aja menurut gue. Emang bukan waktunya kita bareng-bareng aja gitu. Jadi kayak gue sering kalau lu cerita ya, gue pasti ngomongnya salahnya salah gue. Gue nggak inget salah orang soalnya. Dan itu mungkin orang tersebut memang melakukan itu sebatas kesadaran dia kan. Kesadaran dia memang di situ gitu. Betul, kesadarannya di situ. Kita tidak bisa terus selalu ngejudge dia. Iya. Dan gue nggak ngerasa manusia objek juga. Gue nggak pernah ngerasa manusia itu bisa dimilikan. Karena kita selalu ekspansi kan, perasaan kita, otak kita, hati kita semuanya ekspansi untuk evolusi menjadi lebih baik kan. Jadi kalau misalnya emang dia evolusinya ke arah yang berbeda, kenapa gue harus maksa? Bukan punya gue bro, santai aja gitu. Gak ada yang benar-benar kita miliki. Iya. Ya, bahkan orang pun. Semuanya mau ada suratnya nikah gitu. Menurut gue nggak ngejamin lo akan tetap bisa berpisah sama orang gitu. Dalam bro. Tapi di saat itu contekan gue itu. Lu gak ada contekan. Ternyata ada momen di hidupmu. Kalau pernah juga sih, meskipun mungkin di dunia psikologi ya. Tapi tentu setiap orang termasuk aku juga pernah mengalami unfinished business itu gitu. Ya relasi atau bahkan mungkin kayak trauma masa lalu, kayak misal di dunia berkarya ya. Dunia berkarya itu kayak kalau dulu belum dapat apresiasi dari orang tua gitu, sampai sekarang kayak ya itu juga
berat ya. Iya, bukan hanya relasi ternyata ya. Ya, bukan hanya suatu masalah tapi ada hal-hal harapan-harapan yang tidak terjadi gitu ya. Jadi perlu divalidasi sekarang, terus jadi kayak sekarang kayak terlalu bekerja keras Iya. gitu-gitu, overwork. Bener-bener. Emang kita tuh harus marah tapi Harus marah ya. iya. Ini kita tuh harus marah. Oh iya. Kalau kita terlalu tenang kita nggak ngapa-ngapain. Manusia tuh menciptakan sesuatu karena mereka marah. Iya. Karena Ada keresahan. ada keresahan. gitu. Kalau Gitu lapar kan bikin marah gitu. Iya. Makanya mereka menciptakan senjata buat berburu gitu kan. Iya. Sama kita tuh harus marah emang biar ada motivasinya. Iya. Lo nge-gym motivasinya apa? Iya benar-benar. Makanya ke olahraga ya itu jadi Itu salah satu ininya lah. Tapi kan banyak kreator-kreator lain Iya. nih kayak bikin ini sekarang. Iya. Ini kan salah satu bagian dari kemarahan menurut gua. benar energi marah perlu Iya. ada gitu, bukan dimusuhi gitu. Bukan dimusuhin menurut gua. Iya. Ya caranya aja harus. Iya caranya. Termasuk marah ke masa lalu atau unfinished business tadi. Gimana caramu menghandle bro? Wah, Contoh tadi ya, misalnya ini masuk ke ceritanya tadi, cerita kamu ditinggalin gitu ya, tanpa ada closure gitu. Terus gimana? Apa yang lu lakuin gitu? dulu sih gua ngerasanya dengan kedewasaan gua gitu ya, kayak gua santai aja lah, enggak kok gua nggak apa-apa. Tapi ternyata banyak hal-hal yang memang ketika habit berubah gitu, tiba-tiba berhenti nggak ngerokok gitu, banyak hal-hal yang misalnya. Tapi kamu berhenti merokok? Iya berhenti tapi ya misalnya ya Iya. lu berhenti ngerokok pasti ada hal-hal yang kayak ganggu keseharian lo gitu. Iya. Sama kayak orang misalnya tiba-tiba hilang gitu, ganggu aja kesehariannya tanpa disadarin. Sehari-hari ada yang nanya. Iya, ya, biasanya kan ada yang nanya udah makan belum atau ada tanggung jawab gitu. Perhatian, Gue harus balik deh gitu. Iya, tiba-tiba ada ya gitu. Ada lagi gitu. Iya kan. Nah, ya hadepinnya gimana ya? Kan kalau relate dengan dirimu dulu, lu biarin aja atau ada usaha untuk aku harus ngubungin dia deh gitu. Aku harus kembali WhatsApp dia atau Enggak sih, gue anaknya kalau udah selesai ngobrol langsung terus gue ngerasa nggak akan ngobrol lagi nih di WhatsApp, udah nggak usah. meskipun nggak ada closure. Meskipun nggak ada closure, sombong, orangnya sombong. Nggak kompeten padahal. Tapi kan tiap orang kan beda-beda. Iya, benar. It's okay juga gitu. Ya, memilih untuk Gue penakut. Gue penakut kayaknya. dari sudut pandang yang lain kan mungkin lebih ke nyari ya udahlah tenang aja gitu. Mungkin ya. Iya. Jadi cenderung. Jadi gue gak punya saran sih. Gue belum punya saran sih karena nggak ada solusinya. Tidak kompeten ini. Gak apa-apa, maksudnya setiap orang kan punya cerita sendiri dan sesuai karaktermu, sesuai dengan dirimu tadi lebih memilih untuk ya udahlah gitu, maksudnya gak usah terlalu ini gitu. Iya. Takut pushy juga kan. Iya, terlalu malah ngejar-ngejar dia lagi atau gimana kan, nggak enak juga gitu. Santai lah. Kalau alam semesta menyatukan ntar ketemu lagi gitu. Sabi ya, keren ya. Aduh, sabi. Selain unfinished business, film ini juga ngomongin tentang kesempatan kedua ya. Iya. Ya, oke. Nah, menurutmu seberapa penting kesempatan kedua itu atau ngasih kesempatan kedua ke orang lain gitu? Atau perlu nggak? Ya, ini sebelum pertanyaan itu. Sebelum pertanyaan itu kita memikirkan perlu nggak ngasih kesempatan kedua? Gimana ya? Kadang-kadang apa yang kita punya sekarang tuh kita lupa ngejaganya kan. Iya. Karena feel okay, we feel safe, kayak tenang aja lah. Ada kok gitu. Tapi kita lupa cara yang lebih yang lebih susah tuh bukan dapetin tapi ngerawat kan. Iya. Jaganya ya. Iya, ngerawatnya itu yang lebih susah menurut gua, ngerawat yang udah ada gitu. Nah, kesempatan-kesempatan yang kita lupa buat jagain ini, ya tergantung ke orang masing-masing sebenarnya. Do you feel happy dengan kesempatan yang ada apa enggak gitu? Kalau enggak kita harus kadang-kadang menciptakan kesempatan sendiri. Nah, menurut gue gitu. Oke, kalau buat Gani di film ini
ngasih kesempatan kedua atau gimana? Mungkin ada spoiler dikit nggak apa-apa ya biar pada penasaran. Gani. Nggak boleh. Boleh? Oh nggak boleh. Nggak boleh. Oh Gani Nggak spoiler sih, tapi dikit aja. Kan Gani dengan kesempatan keduanya, menurut gue Gani sangat cerdas sih dengan kesempatan keduanya, walaupun bukan dia yang memberikan ya, kayak dia orang yang green flag banget kan katanya si Gani ini kan. Kebalikan gue lah pokoknya. Kebalikan. Kebalikan gue lah pokoknya, sangat mencintai cinta gimana ya. Waduh. Dan lu malah ini ya Satu sakral gitu. tertantang ya untuk memerankan si Gani ini. Iya. Semua karakter menurut gue punya tantangannya masing-masing. Ini dari omongannya si Bio nggak ketahuan ini, nggak boleh tahu ceritanya seperti apa detailnya. Jadi Udah diajarin gimana caranya cerita tanpa menceritakan. Ada caranya tuh. Double speak namanya. Double speak. Iya. Ya kalau itu tadi kan Gani, kalau kembali ke dirimu, berarti kesempatan kedua itu perlu dikasih. Maksudnya bakal lu kasih ke orang. Kalau misalnya orang itu, misalnya kalau dari gue sendiri gitu ya, Iya. mungkin lebih santai lah, karena mungkin gue ngasih sampai kesempatan ke 5 ke 6 gitu, santai aja gitu. Baru kalau udah muak baru udahlah gitu. Tapi orangnya lumayan, kalau udah muak udah selesai, udah gitu aja gitu. Nggak ada lagi lu nanti di masa depan. Tapi masih ada kesempatan, maksudnya kesempatan kedua, ketiga. Iya banyak. Oke Lah, santai gitu. Karena kan manusia pasti butuh adjusting dan toleransi yang tinggi kan, dua kepala digabungin gitu ya. Dan kalau posisinya dibalik, Nah kalau itu baru itu baru gue agak bingung tuh gimana ya. Gimana ya, gue juga bingung tuh. Kayak ya seneng sih kalau dikasih kesempatan, gue akan gue jaga baik-baik. Tapi kan gue nggak pernah bisa janji kalau gue nggak akan menyakiti seseorang, karena kita nggak akan tahu. Benar. Karena kita nggak akan tahu kapan dan apa yang akan menyakiti seseorang dari apa yang kita lakukan. Iya. Jadi mau dikasih kesempatan kedua, kalau ini yang terakhir ya udah. Tapi gue nggak janji ya gitu. Karena gue nggak akan tahu gue akan nyakitin lo dengan cara atau kapan gitu. Kali. Jadi kalau dibalik posisinya kan kita cenderung berharap diberi kesempatan berikutnya dan berikutnya, karena kita sebagai manusia kan tentu melakukan kesalahan kan. Betul. Kan? Kadang-kadang nggak melakukan kesalahan aja pengen melakukan salah gitu. Salah tuh rasanya kayak salah tuh rasanya kayak apa sih gitu. Iya kan, ngerti gak? Salah tuh rasanya kayak apa sih? Oh gini rasanya salah. Oke. Dan memang lu ini ya orangnya rebel banget ya menurut. Iya, anaknya nggak bisa yang bener-bener aja. Iya salah gini ternyata. Ya udah deh, sorry. Ya udah deh, sorry. Ya udah, gue balik lagi nih ke benar. Sehingga perlu ada kesempatan kedua gitu. Iya, kalau dikasih syukur, enggak ya udah gitu. Kalau menurutmu apakah semua orang pantas mendapatkan kesempatan kedua? Kalau korupsi kayaknya enggak sih. Iya, benar. Kalau korupsi langsung politik ini bro ya. Tapi nggak apa-apa sih ya. Masalahnya. Iya. Tapi maksudnya ya gimana ya? Kalau kesalahan itu udah fatal sih ya. Korupsi, bunuh orang, benar. Kosa, ini kayak agak pelecehan seksual gitu NSFW kan. ya, pelecehan seksual kayaknya agak berat sih yang kayak gitu-gitu ya. Ini tergantung kesalahannya juga. Kesalahannya pas sekali. Kayak kalau lo ngambil makanan di kulkas masih nggak apa-apa lah. Paling gue omelin aja. Iya, kesalahan yang mungkin masih di batas wajar gitu ya. Batas wajar. Iya. Kalau korupsi kejahatan besar. Udah gak usah dipikirin. Panjang nih ntar kita bro kan. Termasuk ini tadi kalau ambil makan di kulkas oke lah ya. Makan siang gratis nggak tahu. Oke, next yang tanya. Siang gratis. Bagi-bagiin susu bro. Kalau bisa kembali ke masa lalu ini bro. Iya, bisa diedit. Iya, bisa. Kalau nggak apa-apa juga sih. Kalau nggak juga nggak apa-apa sih, santai aja. Dia yang bingung deh. Loh, justru biar viral bro. Biar jadi orang nontonin videonya full gitu. Jelasin padahal cuma pengen nonton yang potongan 15 detik gitu. Iya dipotong biasanya kan dipotong 15 detik doang. Oh berarti mereka ngomongin politik, padahal enggak men. Ngomongin Radiohead dari tadi. Ngomongin triathlon juga tadi ya. Triathlon. Kalau kamu kembali ke diberi kesempatan ini ya, misal kembali ke masa lalu gitu. Di mana kamu bisa memberi dirimu sendiri, kamu ngasih ke dirimu sendiri kesempatan kedua. Kamu akan kembali ke momen apa bro?
Kayaknya gue akan bilang ke diri sendiri pas kecil kalau untuk nggak jadi aktor sih. Gue pengen beneran jadi, cita-cita gue jadi ilmuwan, menemukan dinosaurus. Tapi Inspirasi dari Jurassic Park gitu. Tapi beneran pengen jadi saintis gitu dulu. Jadi kalau dikasih kecepatan kedua, gue akan jadi saintis beneran, jadi orang nggak di depan layar sih. Oke. Nggak ngira gue, maksudnya kira di dunia seni dan sebagainya, tapi memang sebenarnya deep down kamu ya gue mencintai acting, tapi gue nggak terlalu suka sebenarnya di spotlight, di kamera gitu. Jadi itu agak susah di handle ya. Iya, unik tapi menarik. Gue salut tuh lihat. Tapi suka nonton Jurassic Park berarti. Iya, keren. Main game Jurassic Park. Udah berapa film ya Jurassic Park itu? Wah, nggak tahu. Ya yang terbaru itu Ada Jurassic World kan sekarang. Iya, keren. Iya. Dinosaurusnya udah ganti-ganti, udah nggak ada fosilnya. Iya. Udah genetik. Iya. Terus yang ikonik kan yang segmen yang siapa itu yang dia ngadepin Oh ya, Chris Pratt. Ya Chris Pratt. Ya. Ngadepin Velociraptor. Hafal ya. Wah, ini punya action figure. Nggak segitunya. Nggak segitunya. Berantakan, patah-patah nanti malah gue mainin. Kalau pas ini ya marah-marah kamu patah-patah ini. Nggak juga lah. Oh enggak. Nggak gitu orangnya. Anaknya tidak pemarah. Sampai nanti Hana, ya kan. Ya, dengan kamu memerankan sebagai Gani. Tadi ngomongin unfinished business, ngomongin tentang kesempatan kedua. Lalu berikutnya adalah ngomongin tentang love language. Ya. Karena kan ada 4 love language ya. Bukannya 5 ya? Iya sebenarnya 5 ya. Iya 5. Ada 5. 5 apa 4? Ayo guys. 5 apa 4? Ayo love language. Ayo. 5 apa 4 guys? 5 ya. Berarti salah contekan dulu. Oh 5-nya begini. Iya. 5 begini. Iya. Physical attack. Physical attack ya. Saya berisik tinggi, sama satu lagi Oh, Act of pertama service. itu word ya, act of service ya kan. Dari kata-kata ya kan, terus quality time. Quality time itu berarti nggak perlu kata-kata nggak apa-apa ya, cuma diem aja ya. Iya biasanya ada sih. Gue kayak gitu sih. Oh Gue prefer. quality time. Iya gue anaknya quality time. Di antara 5 yang itu menerima ya. Jadi menurut gue kan love language ada menerima, ada ngasih kan. Terima ada nggak sih? Iya, Iya, ada yang kita ngasih, ada yang terima kan. Iya, iya. Gue sukanya yang nerimanya apa, dan gue suka ngasihnya apa, itu kan beda. Oh, Walaupun menurut gue semua orang kalau lagi jatuh cinta ngasih semuanya, Iya. ngasih 5-5-nya. Cuma Iya. ada yang sangat dia prefer gitu. Misalnya yang sangat besar quality time gitu. Quality time. Kalau gue nerimanya tuh quality time. Terima lu quality time. Iya. Ngasihnya tuh eco service. Tapi tergantung orangnya. Gue sangat tergantung orangnya. Kalau dia nggak suka gitu, sukanya enggak gue suka kerjain sendiri. Oh ya udah, yang lain gitu berarti. Oh bisa disesuaikan gitu. Bisa disesuaikan. Bisa disesuaikan. Tergantung pasangannya. Iya, tergantung pasangannya. Sukanya apa nih? Masa dia nerimanya ini, gue ngasihnya ini kan nggak masuk. Oh, fleksibel lah ya maksudnya. Fleksibel, anaknya fleksibel. Tapi kalau gue nerimanya quality time. Jadi gue senang kayak ya gue ngapain gitu, diem aja sendiri. Terus dia juga ngapain di ruangan yang sama tanpa harus ngomong. tanpa harus interaksi juga nggak apa-apa. Parallel play namanya kan. Oke. Senang banget quality time. Tapi ngasihnya adalah act of service. Kayaknya ya. Kita lihat aja yang tergantung yang mana gitu. Tapi fleksibel lah ya. Iya, Bisa disesuaikan ya. Ya, yang mana aja bisa. Kalau si Gani ya? Gani tuh sangat act of service ke Hana. Tapi dia nerimanya apa aja yang dapat sih kayaknya. Ya karena green flag itu tadi dia Kayaknya kelihatannya. iya aku apa aja deh gitu. Apa aja deh, diliatin juga cukup kok. Diliatin aja cukup kok, iya. Yang penting dianggap ada gitu. Iya, aman lah. Jadi penasaran Gani itu se green flag apa gitu di filmnya ya? Aduh, Ya. gimana ya? Ya, nggak aneh-aneh lah. Nggak aneh-aneh. Nggak pengen tahu salah tuh kayak gimana. Tapi kelihatannya konfliknya ada di situ sih kelihatannya. Kayaknya ya. Kadang-kadang pergumulan batin juga Iya. Terlalu green juga malah ini ya. ya, berat juga kan. Berat. Bro berarti galak bro. Gak tahu deh. Kan, ya masa lu itu pusing dia. Ini dia pusing ya kan. Bro. Bisa bikin cardboard sekarang. Kardus-kardusan gitu aja. Iya. Akhir-akhir juga ini. Apa? Aku sering diundang gala premier kan baru banyak film kan sekarang. Tapi tanggung jawab datang diundang sama yang punya acara tapi ya kan. Maksudnya? Kalau kita gala premier film gitu ya. Dari pagi kan. Ya, dari pagi make up
terus siap-siap ketemu orang selama 6 jam tuh kita Capek, bro. kasih. Bener. Capek di sini gak bro? Capek di sini ya. Capek sih kan. Iya. Ya itu dia kayaknya bagian yang berat. Ini tadi kembali ke Lab. kalau ke dalam 1 tahun banyak film yang mesti kamu perankan. Itu kan susah. Karena aku ngeliat dari kacamata psikologis ya. Itu kan harus masuk ke perannya itu lagi atau apa itu filmnya itu terus keluar lagi gitu. Iya. Setahun berapa film berarti? Waduh, saya emang dikit. Kalau kita sering ketemu. Podcast terus ya? Iya, kalau sering sih kita podcast terus. Cuma dikit. Enggak, tapi benar sulit karena dalam membuat kerangka berpikir karakter baru itu kan lumayan rumit ya, dan persiapannya menurut gue butuh waktu juga gitu. Terus lompat-lompat dari karakter yang kita ciptakan dan diri sendiri kan gak boleh hilang jembatannya gitu kadang-kadang kan. Nah, yang bikin capek tuh kadang-kadang kalau pindah-pindah terlalu banyak distorsi realita kitanya gitu. Iya. Kadang-kadang Apa sih kebawa gitu? Masih kebawa hal-hal misalnya karakter yang harusnya punya karakter jadi punya kita juga, punya si orangnya ini, si aktornya ini. Nah itu yang kadang-kadang misalnya mainin 3-4 karakter gitu dalam 2 bulan gitu. Kadang-kadang ya distorsi aja realitanya. Ini mana yang punya gue, mana yang punya karakter. Kadang-kadang masalah dan moodnya karakter juga kebawa kan ke sehari-hari kan. Gitu sehari-hari ya. Nah itu harus tahu aja cara balikinnya gimana. Gimana cara sebelum gimana ya? Karena kalau terbang itu jam terbang memang jam terbang flying itu boats ya, istilahnya flying boats. Sulit itu untuk dijelaskan karena beberapa kelas acting yang sering gue ikutin juga nggak ada yang ngajarin untuk berpindah-pindah atau keluar dengan baik. Ngajarin itu bikinnya. Nah, benar. Bikinnya diajarin, masuknya diajarin, keluarnya tuh kadang-kadang nggak diajarin. Karena bisa saja ke bawah terus ya. Itu ya, kadang-kadang ke bawah terus. Bahkan gue sempat berpikir selama 22 tahun gue syuting, apakah karakter manusianya ini gue adalah beneran dulu atau beneran gue atau bagian dari peran-peran yang gue bawa gitu. Jadi kumpulan-kumpulan dari peran-peran yang gue ciptakan akhirnya untuk jadi gue gitu. Males kan mikirin gitu. Iya, itu tadi permenungan yang mendalam untuk teman-teman yang filosofis gitu. Memerankan film gitu ya, pemain film itu perlu merenungkan hal itu, karena kalau enggak bisa jadi bingung ya. Bingung. Apalagi kan gimana ya, nggak tahu sih ilmunya di psikologi gimana. Cuma menurut gue belum terlalu vokal juga lah tentang kesehatan mental di dunia film kayak gimana gitu. Di dunia film dan biasanya orang kalau punya kesehatan mental yang aneh kan kena stigma duluan gitu. Jadi nggak berani nyeritain atau nggak berani ngebenerin gitu. Padahal emang harus dibenerin aja. Iya. Kayak olahraga terus-terusan harus ke fisio aja gitu. Benar. Mental kita kan juga harus dibenerin kadang-kadang. Selain olahraga, olah mental, olah jiwa itu juga perlu gitu kan. Kayak otot kita kan perlu dilatih gitu. Otot mental kita juga, otot fisik, otot mental juga perlu dilatih seperti layaknya otot fisik gitu. Tadi kan ada obrolan terpotong tentang love language kan. Oh iya. Kembali lagi di love language. Love language itu bisa membangun hubungan yang kuat nggak menurut lu? Maksudnya perlu ada komunikasi ketika selama ini menjalin relasi sebagai dirimu ya, bukan sebagai Gani ya. Iya. Menarik sih, tapi itu hal yang sebenarnya kita harus menjaga sensitivitas kita terhadap manusia lain. Kan kita makhluk sosial ya, jadi pasti harusnya ngerti mana hal-hal kecil yang kayak tadi misalnya lo pelajarin observasi gitu ya. Hal kecil yang sebenarnya buat dia senang gitu. Jadi menurut gue love language yang kayak tadi gue bilang aja, kalau ngasih sebenarnya lebih fleksibel harusnya, tergantung manusianya, dia nerimanya apa gitu. Jadi it works di kalian gitu ya kan. Dan kalau ngebantu hubungan sih ya sangat membantu lah. Nggak mungkin orang yang tidak mau berubah untuk pasangannya akan bertahan gitu. Kamu omongin nggak tapi sama pasanganmu, maksudnya
love language lu apa gitu. Ya menurut gue depend sama orangnya juga. Tergantung sama orangnya. Kalau bisa orangnya bisa diajak kayak, oi lo gimana nih Ini, dari awal nih, iya gini. gitu. Nih gue love language-nya gini nih. Kalau bisa, boleh. Kalau enggak, lebih ini ya, lebih terbuka ya, lebih daripada terbuka sih. nebak-nebak kan. Daripada nebak-nebak. Susahnya dalam relasi kan itu ya, apalagi kita sebagai cowok kan kadang-kadang Iya. susah juga ya nebak-nebak ya gitu. Tapi kan mereka juga pengennya misterius gitu. Iya kan, pengennya kayak enggak dong, kamu harus tahu dong apa makan apa. Mampus nggak lu, gue dukun. Apalagi kalau jawabnya terserah ya. Iya kan. kamu harus tahu dong aku ini apa ya. Ini bukan cewek aja ya, ini Iya, terserah. iya, Gitu. iya. Gendernya bebas. Iya iya, ada sisi sebaliknya juga Iya, seperti sisi itu. cowok juga banyak kayak gitu. Iya iya. Berusaha untuk misterius tapi Bisa untuk misterius gitu. Tapi kan malah akhirnya kalau mempersulit relasi. iya kalau kita prolong gitu sok misteriusnya kan tidak bikin hubungan menjadi sehat menurut gue sih. Iya, iya. Mengkomunikasikan perasaan itu perlu ya. Wah berat itu. Ya, termasuk dalam film ini ya. Iya wah. Ini film kok banyak sekali nih hal yang menarik ya. Dari unfinished business, dari love language, Iya. terus apa tadi Ayo 15 juta nih. mengkomunikasikan perasaan. Iya. Mengomunikasikan perasaan. Iya. Sangat sulit ya buat orang untuk mengkomunikasikan perasaan. Kalau kamu pengalaman gimana? Kenapa sangat sulit bagi orang untuk mengutarakan perasaan? Karena proses menelaahnya mungkin. Kadang gue juga nggak yakin sama apa yang gue rasain. Ya kan, kayak kita nggak yakin sama emosi kita gitu. Ini apa sih yang sebenarnya gue rasain? Terus sedangkan waktu jalan terus, kayak orangnya nanyain di depan gitu. Lu sebenarnya rasain apa sih? Aduh, ketar dulu ya, gue juga bingung. Apa nih yang harus gue omongin gitu. Jadi mengkomunikasikan perasaan tuh sebenarnya lebih ke, karena tadi kan kita ada sosok misteriusnya, jadi gimana nih menyampaikan perasaan gue ini tanpa ada resiko. Ada resiko yang akan merugikan kita gitu, atau menyakiti dia dan lain-lain gitu kan. Kadang-kadang kan perasaan harus disampaikan dengan cara yang benar juga. Nah itu yang menurut gue komunikasi perasaan itu agak susahnya di situ ya, challengingnya di situ. Pernah nggak kamu mengalami itu, susah mengkomunikasikan perasaan gitu? Dan sampai sekarang kayak masih mengkomunikasikan perasaan tuh sulit kayaknya. Termasuk ngomong kalau lu cinta sama orang gitu. Iya itu lumayan sulit sih, lumayan. Apa akibatnya apa yang kamu rasain ketika susah mengkomunikasikan perasaanmu? Akhirnya ada distrust dalam hubungannya sih, kayak Distrust. ada pagar gitu, ada tembok yang harusnya nggak usah ada gitu. Nah, tembok hantu ini yang menurut gue jadi masalah ke orang-orang, bukan ke pasangan aja ya. Kayak misalnya gue kerja, gue apa, kalau gue nggak bisa mengkomunikasikan dengan baik perasaan apa yang gue penginkan gitu, jadinya itu yang orang punya persepsi sendiri terhadap apa yang gue sampaikan kan gitu. Ya, Padahal tidak ada intensi ke sana misalnya. iya, terus malah ada asumsi ya dari mereka. Asumsi dan lain-lain. Itu outcome-nya atau akibat dari Sulit mengkomunikasikan perasaan gitu ya. Iya. Skill yang dibutuhkan. Kalau si Gania ini sebagai orang yang susah atau sisi sebaliknya ya? Gani itu orang yang menurut gue bukannya sulit ya, dia tahu diri lebih tepatnya mungkin ya. Kalau gue kan nggak tahu diri dia Jadi lebih los ya, kalau lebih pas aja gitu. Santai gitu ya. Iya. Kalau dia lebih nggak enakan. tahu diri, nggak enakan, takutnya People dia pleaser. lebih ngejaga semuanya biar People tetap pleaser ada. ya. Iya, tetap ada. Jadi orangnya sangat ya udahlah. Gue misalnya bergumul dalam batin gue nulis aja, gue bikin lagu aja yang kayak gitu-gitu orang. Daripada gue harus ngomongin ke orangnya tapi nanti jadi masalah. Dia malah nggak enak, malah nanti putus relasi. Putus relasi gitu lah. Anaknya ya udah. Tapi malah dirinya sendiri yang remuk nanti ya. Iya. Gitu ya. Tapi penasaran remuk atau enggak sih Gania? Ya bisa ditonton ya. Iya. Di sampai nanti ya. Saya juga nggak tahu sih. Saya belum nonton. Sumpah belum nonton. Saya juga nggak tahu, belum nonton. Dia main ini bro. Surprise.
kita kan nggak tahu udah syuting nih, ntar dieditnya kayak apa ya kan? Ya, ternyata beda-beda ya. Ceritanya jadi gini. Oh, oke gitu. Bisa ditonton tanggal 5 Desember ya. 5 Desember. Desember ya. Jadi saksikan di bioskop kesayangan Anda. Ya. Sayang mesti gitu ya. Ini pertanyaan menjelang akhir ini bro. Oh ya menjelang akhir. Kalau mau akhir. Oke. Nanti kita bisa obrol lebih lanjut. Kalau berdasarkan pengalamanmu, maksudnya bukan terus kamu mesti ahli atau gimana, tapi berdasarkan pengalamanmu, kalau buat teman-teman yang mungkin punya unfinished business, apa saranmu? Kayaknya kita harus mundur. Kita mundur ya 5 langkah, 10 langkah. Kita lihat gambaran besarnya tuh kayak gimana. What's the big picture of the problem? Kayak sebenarnya masalahnya apa sih? Kita taruh dulu egonya dan lain-lain. Sebenarnya masalahnya apa sih? Oh tuh akar masalahnya ini gitu. Walaupun lo yang salah, dia yang salah, doesn't matter. Apapun masalahnya gitu ya, lu lihat mundur aja ke belakang. Oh ya, oke, masalah besarnya itu ini. Habis itu lu tanya ke diri sendiri aja, lu pengen ada dia nggak di hidup lu, gitu. Kalau misalnya pengen, ya udah kesampingin aja semuanya, egonya disamperin aja, bikin selesai. Iya, ada closure-nya itu ya. Tapi perlu bertanya ke diri sendiri dulu ya. Iya. Oh, mantapnya gimana Mantapnya buat gimana, diri kita gitu daripada ragu-ragu terus ya. Daripada nggak bisa tidur gitu ya kan. Terus ya. Ngomongnya semua, aduh insomnia nih. Padahal masalahnya banyak aja emang yang nggak selesai. Iya. Atau mungkin juga kurang olahraga sih. Iya. Atau kurang olahraga lu berarti kurang capek. Coba lari 42 kilo bro, sehari pasti lu tidur. Setuju sih, karena kadang energi kita itu terlalu banyak sehingga Betul. nggak dipakai buat olahraga, energinya malah dipakai buat hal Jadi, enggak. Apa namanya BMR, body muscle apa ya namanya? Pak gua panjangannya. Pokoknya itu. Ya. Manusia itu menghabiskan kalori setiap harinya dengan jumlah yang sama. Lu mau olahraga, lu mau enggak, sama aja jumlahnya. Jadi kalau misalnya sehari kita ngabisin 1.600 kalori, lu nggak olahraga nih, kalori yang tadi 1.600 itu dipindahin ke kepala semua. Oh jadi overthinking. Jadi lu overthinking, jadi lu nggak bisa tidur apa segala macam. Makanya lu harus olahraga. Jadinya kebelah gitu. Nah, menarik ya. Ini jadi podcast olahraga ya. Tapi selain kesehatan mental, memang kesehatan fisik itu memang perlu Betul. Gitu, ya daripada tadi ya unfinished business dan kalau aku ngeliat karaktermu meskipun hanya sekilas ya, tapi buat teman-teman yang mungkin ingin mengungkapkan perasaannya ke seseorang, tapi dia nggak berani, takut ya. Tips and trick mengungkapkan perasaan. Satu, tahu waktu. Iya dong, bener. Waktu itu paling penting. Timing bro. Kalau emang waktunya kayaknya nih orang tunggu dewasa dulu 5 tahun lagi. Lama juga bro ya, tapi ya 5 tahun ya. Makanya kita lihat worth it nggak lo dengan perasaan lo gitu. Kalau enggak ya, karena menurut gue kalau lo ngungkapin sesuatu di waktu yang salah, nggak akan works juga gitu. Itu yang paling serba salah lah. Tahu sebenar apapun kalau waktunya salah. Waktunya salah men. Yang kedua, apa tadi? Yang pertama waktu. Pertama atau waktu? Yang kedua jadi diri sendiri. Itu udah paling penting. Lo nggak harus nanya ke orang lain, ke temen lo gimana cara ngomong apa segala macam. Just be yourself man. Kalau misalnya dia reciprocate gitu kayak emang suka sama lo juga, ya mau gimana ya, mendingan jadi diri sendiri kan. Udah jujur dari awal daripada lo harus jadi orang lain dulu. Terus kayak menjadi apa yang dia suka. Terus ketika udah ngejalin hubungan ternyata capek men jadi orang lain, pakai topeng. Ternyata capek jadi orang lain dalam satu hubungan ya kan. Jadi badut ya. Jadi badut kan. Iya, makanya mending jadi diri sendiri aja. Oke. 2 doang tuh. Tapi itu ini mencakup terkait dengan waktu tadi juga. Perlu tahu suasana hati dia kan. Betul. Itu udah semua itu. Waktu tuh udah semua tuh. Kalau dia nggak pas. Dia lagi kenapa kucingnya lagi meninggal gitu ya kan. Terus tiba-tiba lu gue suka sama lu yang gak cocok lah bro. Iya kan dulu gue lagi sedih. Iya pada suasana. Iya dia lagi makan ramen kepedesan gitu kan, gak cocok lah. Pokoknya lo harus tahu waktu men. Tapi mungkin waktu yang pas adalah habis nonton sampai nanti Hana kamu mungkin mau pas lagi di perasaan ya kan. Lagi di credit title gitu. Kayak aku ajak aja. Ajak 3 tapi
Loh, kok 3? 3 kalau satu nggak berhasil ke Ada sebelahnya. cadangannya, Iya. ya. Berantem lah yang bertiga ya. Iya. Ke sebelahnya. Kalau nggak berhasil ke sebelahnya lagi. Ini buat teman-teman yang nanti nonton, sebenarnya dari kamu sendiri sebagai yang memerankan Gani, pelajaran apa yang kamu harap, kamu pengen teman-teman yang nonton ini dapat dari film ini? Ini yang lumayan gue pikirin berarti ya. Iya. Oke. Dulu gue nanya hidup tuh buat apa sih? Terus gue menemukan kata hidup tuh buat cinta. Karena Itu buat cinta. karena lahir kita tuh karena cinta kan. Nah, orang tua kita pernah bercinta di satu malam terus lo lahir. Wah, ya terserah mereka 10 tahun lagi nggak saling cinta apa enggak. Tapi lo lahir karena cinta gitu. Dan menurut gue lo harus mati karena cinta juga. Harus Jadi, mati karena cinta. Iya, harus mati karena cinta juga. Apapun yang lo lakukan, lo olahraga, lo kerja, Ya, berelasi, berrelasi apa segala macam, pasti lo ada cinta di situ gitu. Ada cinta yang lo keluarkan di situ. Film ini menurut gue membahas cinta dengan segala ironi dan dilemanya gitu. Bagaimana sebenarnya keindahan cinta adalah malapetaka. Keindahan cinta adalah malapetaka. Iya, keindahan cinta adalah hal-hal yang sebenarnya menyakiti kita gitu. Karena kalau kita nggak cinta nggak akan bisa disakitin kan. Iya. Lo nggak peduli kan. Iya, lo ngerjain apa gitu, lo bikin makanan gitu, lo nggak cinta, ya udah lo buang aja. Iya. Karena cintalah. Karena cintalah lo baru kan sakit baru hati, kayak ada patah hati. Iya, ada patah hatinya. Ya. Iya. Jadi ya menurut gue film itu ngebahasin. Jadi kita bisa belajar bahwa sesungguhnya cinta tuh nggak yang indah-indah aja gitu. Yang ada pahitnya juga. Iya, cinta ya keindahannya ya gitu. Keindahannya ada pahitannya. Dalam bro ya, untuk menutup obrolan ini. Keren ya. Dari sisi tadi berontaknya ternyata. Gue berbakat juga ya terus nih. Lagi. Iya. Dari sisi berontaknya ternyata seorang Piwan punya sisi. Tapi ya karena cintalah ada rasa ingin memperbaiki. Iya, betul. Kesalahan itu kan. Ya, kesempatan kedua, ungkapan perasaan itu semua kan bisa belajarin. Tapi karena cinta lah kita peduli ya. Ya. Buat terakhir ini mungkin ada ajakan buat teman-teman nonton. Oke guys, Ya. jangan golput. Salah ya. Salah, ini bukan politik. Salah guys. Iya. Oke guys, merayakan presiden baru. Udah lewat bro, udah lewat drama bro. Ya udah. Pokoknya kita merayakan cinta di bioskop dengan menonton Sampai Nanti Hana. Jangan lupa bawa cinta-cintaannya. Cinta-cintaan ya. Tanggal 5 Desember ya. 5 Desember. Iya, buat teman-teman silahkan nonton, kan penasaran tadi seperti apa dinamikanya Gani dan Hana. Hana. Ya. Siapa lagi? Arya. Ada teman-temannya. Aras. Rame. Apa namanya ya? Iya, ini kebetulan saya doang yang nganggur, makanya di sini saya doang. Kalau nggak ada, kalau nggak ada 4 nih, rame. Thank you bro ya. Thank you ya udah ngobrol, thank you. Thank you banget. Sehat-sehat juga. Dan ini biasanya di akhir obrolan Purna Selaras ada surat dari anonim, Wih, surat dari strangers. Ya. Sebenarnya ini dari siapa? ini dari temen ngobrol episode sebelumnya. Oh gitu. Tapi anonim, dia nulis. Aku minta tolong buat nulis dan anonim. Silahkan dibuka, dibaca. Apa nih? Kalau ketebak dapat hadiah nggak? Nggak. Oh, enggak sih saya. Enggak sih. Apa nih suratnya? Wah, betan juga. Untuk sukses kita perlu mimpi. Perhatikan kesehatan tidur, prioritaskan kesehatan tidur. Sepakat. Gue suka nih. Lo kalau ada duit beli kasur yang mahal men. Iya. Investasi. Tidur tuh Cocok ya, cocok ya. Iya. Kesehatan Iya. tidur itu sesuatu yang penting kan. Iya. Lo dalam hidup tuh lo tidur 40% dari bagian hidup lo. 40%, 60% kita bangun, 40% kita tidur men. Terus kalau tidur lo jelek, Iya. lu tiap hari macet-macetan, lu tiap hari makan gak enak, tidur lo juga gak enak, parah iya. banget. Udah beli kasur aja. Iya. Beli kasur. Ayo di endorse kasur Tata. Wah asik dia terus kasur. Ini beberapa waktu lalu cuma jadi ketahuan ya kalau Gitu, beberapa waktu diceritain. lalu ini ngobrol sama dokter tidur. Oh gitu. Dokter spesial, dokter yang ahli atau dia mempelajari tentang tidur gitu. Iya. Dan dia Sepakat sih. ngomongin tentang tidur. Tahu nggak ada lomba tidur? Lomba tidur Nggak tahu ya. di luar, Tahu di luar negeri kan. Di sini. Di Indonesia. Di Indonesia di M Block. Terus Di M Block lomba tidur. bro. lomba tidur itu yang Lomba tidur siap tidur. Iya lamanya. Semakin lama yang menang tuh tidurnya
Tapi kan 11 jam. Bisa pura-pura tidur, Bro. Nggak bisa kan ketahuan. Heart rate-nya ketahuan. Oh, dari Iya, heart rate ketahuan. rate-nya. Dia tidur siang, yang menang cewek tidur siang 11 jam. Terus dibangunnya tuh harus dipindahin dulu dari kasurnya. Terus dibangunin gini kan. Gue kayak ini mah bukan tidur, pingsan ini. Dia punya masalah tidur. Gak tahu, gue gak ngerti. Tidur siang men, lo bayangin tidur siang di M-Block. Kayak ada 20-30 orang kali lomba tidur tuh. Dia tidur siang semua. Gampang tidur. Keren ya. Ada lomba tidur men. Iya, ada orang yang gampang tidur, tidurnya lama, tapi ada juga orang-orang yang Menurut gue dia gak tidur 3 hari sih. Iya, dia Lomba itu, mempersiapkan lomba itu ya. Siapkan ya kan. Oke, thank you, Bro. Thank you. Kalau kita ngobrolin tentang tidur. Terima kasih buat teman-teman dan nonton dari awal sampai akhir. Semoga obrolan kami bisa membantu menyehatkan mental dan memulihkan batin. Amin. Semoga kita semua bisa menerima kenyataan seadanya ya. Amin. Bye. Oke.